tuh. Tapi sayangnya Wak, meskipun Hansen ini sebenarnya menggemaskan, bisa kalian bayangkan kan bulat-bulat kayak ini, kayak siapa Russell di video Up mungkin, di film Up. Aku tuh ngebayanginnya kayak gitu aja gitu. Kan gemas itu kan, bulat-bulat, lucu, pipinya cabi. Ya walaupun menggemaskan, tapi lagi-lagi dia ini muncul dengan kondisi yang sama Wak. Ya itulah, lehernya itu ada tampak bekas luka. Darahnya masih ngalir juga deras dari leher tuh. Nah, melihat kemunculan Hansen yang tiba-tiba itu, sontak Hana pun langsung teriak histeris. Wah, kata dia, nengok terkejut ya Wak. Dan saking kencangnya teriakan dia sampai bikin Kak Nita pun ikut terkejut juga, teriak juga. Nah, Hansen yang tadinya lagi asik kali menatap donat itu kan dengan cepat pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah Hana. Dan setelah Hansen sama Hana ini beradu tatap kan Wak, seketika Hansen ini pun jadi panik juga, dia diteriakin kayak gitu. Dan Hansen yang tampak bingung dengan apa yang harus dia lakukan, akhirnya nggak lama kemudian Hansen ini pun udah ngilang gitu aja, lenyap. Tring, hilang, antulah pula. Nah, Kak Nita yang nggak tahu apa-apa dan tidak bisa melihat keberadaan Hansen tadi tentu kaget dengar adiknya tiba-tiba teriak kan. Kak Nita ini mana? Ngapa kau nih, Dek? Bikin kaget aja kau nih. Dengan terbata-bata Hana pun menjawab, aduh Kak, nggak apa-apa. Bukan apa-apa kok, maaf ya Kak, maaf. Betulan kok nggak kenapa-napa? Oh, kenapa-napa, ngapa pucat kali mukamu? Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Aku izin keluar lah bentar ya, aku mau beli minum. Kata siapa? Siapa nih nama anak ini? Hana. Udah pergilah kok, jangan lama-lama ya, kata Kak Nita. Dah lah tuh, pergilah. Siapa ini? Siapa? Hana kan? Nah, masih dengan perasaan kagetnya yang belum reda, Wak, Hana pun melangkah keluar dari kamarnya Kak Nita. Dan pada saat itu Hana bingung, Wak. Kok bisa nih Hansen yang kemarin aku tengok di katedral tiba-tiba ada di rumah sakit ini? Dia ngikutin aku apa kayak gimana? Dan selain itu juga muncul juga nih Wak, rasa bersalah dalam hatinya Hana karena tadi tanpa sengaja dia telah membuat Hansen jadi takut dan panik kan. Akhirnya Hana pun memutuskan untuk berkeliling rumah sakit itu mencari si Hansen, Wak. Nah, Hana yang sebenarnya takut dengan bermacam-macam penampakan yang ada dalam rumah sakit itu, tetap aja tuh mencoba melangkah memberanikan diri untuk mencari keberadaan si Hansen. Diabaikannya tuh semua penampakan yang nampakin diri ke dia demi bisa mencari Hansen. Wah, cari. Nah, akhirnya setelah sekian lama mencari, dari jauh Hana melihat ada Hansen, Wak, lagi berdiri sambil memandangi sesuatu dari jendela ruangan bayi. Lega kali hatinya si Hana, akhirnya dia bisa nemuin si Hansen kan, Wak. Nah, tanpa pikir panjang dia pun langsunglah bergegas itu ngampirin si Hansen. Tak. Nah, ketika Hana ini sudah sampai di sampingnya Hansen, Hana akhirnya tahu apa yang sedang Hansen perhatikan di balik jendela itu. Dan ternyata Hansen lagi asik ngeliatin bayi-bayi lucu yang baru aja lahir, Wak. Dia tersenyum, matanya berbinar-binar, lalu dengan suaranya yang menggemaskan, Hansen berkali-kali bergumam, "Halo adik kecil, halo adik kecil, halo adik kecil," gitu, Wak. Nah, melihat hal itu tanpa sadar Hana pun tersenyum menengok perilakunya si Hansen, Wak. Dia pun ikut juga nih memandang ke arah bayi-bayi itu yang memang sedang terlelap tidur. Dan gak lama kemudian Hana bukalah obrolan kan. Dia bilang ke Hansen, "Aku minta maaf ya, aku tadi bikin kamu takut. Aku gak bermaksud kok ngagetin kamu. Aku cuman kaget aja tiba-tiba ada kamu di kamarnya Kak Nita," kata si Hana. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, aku juga minta maaf ya. Aku tidak bermaksud lancang. Tadi aku nggak sengaja ngelihat kamu lagi jalan sambil bawa sekantong donat. Dan kamu tahu nggak? Aku ingat loh sama kamu. Kamu Hana kan? Kata si Hansen, Wak. Dia sama juga berbicara dengan nada yang sangat ceria gitu loh. Dan di momen itu Hana pun akhirnya mulai terbiasa dengan luka yang ada di darahnya. Luka dan darah yang ada di lehernya si Hansen tuh. Udah terbiasa, udah nggak takut lagi. Dan sekarang Hana ini malah suka pula dengan keberadaan Hansen ini, Wak. Dan ingin banyak sekali ngobrol dengan si Hansen. Dan menurut Hana, Wak, Hansen ini pada dasarnya adalah anak yang sangat baik dan juga manis, cute gitu. Jadi sejak saat itulah Hana memutuskan untuk tidak takut lagi dengannya. Nah, mengetahui kalau ternyata Hansen ini masih ingat sama namaku, Nadia, aku pun langsung tersenyum lah dan langsung ngangguk, "Oh iya aku Hana," katanya. "Wah, keren loh kamu masih ingat aku," katanya. "Iya, aku tadi ngikutin kamu karena aku penasaran kok bisa ya kamu ada di sini. Pas aku mau manggil kamunya pergi ke toilet. Terus aku lihat ada donat coklat di meja kamu. Itulah yang selalu membuat aku ingat pada mama. Dulu mamaku juga selalu membuatkanku kue coklat loh Hana," katanya. "Makanya aku tadi suka ngeliatin donat punya kamu. Itu aja kok, aku gak bermaksud buat kamu kaget. Sekali lagi maafin aku ya Hana," katanya. "Oh iya Hansen, gak apa-apa kok, aku ngerti. Ya udah, mulai sekarang kita berteman ya," kata Hana, Wak. Nah, mendengar Hana yang mau berteman dengannya, seketika Hansen pun langsung tersenyum makin lebar.
gitu. Gimana sih Wak cute-cute-nya dia tuh sampai kedua matanya sipit. Nah dia kata siapa saking dia senangnya kali tuh. Lucu kali mukanya sampai si Hana ini pun tertawa Wak ngeliat ekspresi si Hansen tuh, ya Allah. Lalu dengan nada gembira Hansen pun berkata, "Oke, mulai sekarang kita berteman ya Hana," katanya. Nah saat Hana lagi asik ngobrol kali ini sama si Hansen, sebenarnya Hana juga sadar kok kalau dari tadi banyak kali orang-orang atau suster-suster yang nengok aku. Nah dia yang memperhatikan aku dengan tatapan aneh. Yang nggak heran lah karena kan mereka semua nggak bisa nengok si Hansen kan Wak. Mereka lihatnya ya udah Hana ini lagi ngomong sendiri. Tapi di situ aku nggak peduli kali sama tatapan-tatapan aneh mereka katanya. Kalaupun ada yang bilang aku halu ya nanti ya udahlah biarin aja. Yang jelas momen itu Hana betul-betul merasa lega dan juga senang bisa berteman dengan Hansen. Dah Hana pun tetaplah melanjutkan obrolan mereka. Dia tanya, Hana pula Hansen, kamu kok bisa ada di sini? Bukannya kemarin terakhir kali aku lihat kamu ada di katedral ya katanya. Itulah enaknya jadi hantu, bisa pindah kemana-mana kapan saja, seru kan katanya. Oh iya ya seru ya. Tapi aku masih penasaran kamu ini kenapa kesini? Nah mendengar pertanyaannya Hana, Wak Hansen yang semula ceria dan selalu tertawa itu tiba-tiba nampak murung. Gitu. Lalu dengan suaranya yang sedih dia menjawab, "Aku suka di sini karena dulu aku ingin sekali jadi dokter. Dan aku suka sekali melihat bayi-bayi itu. Mereka mengingatkan aku pada adikku yang seharusnya lahir waktu itu." Nah melihat Hansen yang tiba-tiba murung, Wak Hana pun jadi kerasa bersalah. Dia pun bilang, maaf ya Hansen, aku gak bermaksud buat kamu sedih katanya. Nah baru digitukan aja Wak Hansen pun langsung tersenyum balik. Gak apa-apa Hana, gak apa-apa. Nah Hana bilang lagi, oh ya aku pengen ngobrol sama kamu tapi aku harus balik lah ini ke kamar kakakku. Takutnya nanti dia nyariin pula. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Hansen ya katanya. Oke Hana, sampai ketemu besok kata Hansen. Dah akhirnya obrolan antara Hana sama Hansen pada hari itu pun berakhir Wak. Hana yang tadinya pamit ke Kak Nita mau beli minum pun buru-burulah keluar untuk membeli beberapa botol air mandi pula, air mineral, dan setelahnya dia langsung bergegas kembali ke kamar Kak Nita lagi. Waktu itu juga aku bingung mau jawab apa sama Kak Nita. Kok beli minum lama kali ya kan? Masa nanti ku jawab aku habis ngobrol sama hantu? Nggak mungkin. Tapi di sisi lain Wak Hana ini juga seneng kali bisa ngobrol sama si Hansen. Sebuah obrolan yang sangat seru tapi juga meninggalkan banyak pertanyaan di hatinya si Hana tentang siapa Hansen sebenarnya dan apa yang terjadi pada Hansen dan keluarganya. Nah singkat cerita Wak nggak kerasa udah 2 minggu Kak Nita dirawat di rumah sakit tuh. Dan selama itu juga Hana ini selalu menjaga Kak Nita di rumah sakit. Nah selama 2 minggu di rumah sakit ini Wak Hana pun menjadi semakin dekat lagi sama si Hansen. Setiap malam Hansen akan datang ke kamarnya Kak Nita untuk ngobrol dan juga berbagi cerita dengan si Hana. Dan entah kenapa seiring berjalannya waktu penampilan Hansen ini pun makin membaik Wak. Lama-kelamaan dia terlihat macam anak pada umumnya. Dan dari obrolan-obrolan mereka di sepanjang malam itulah Hana akhirnya mengetahui tentang kisah hidupnya Hansen. Nah ini bagian serunya Wak, duduk simak baik-baik ya. Jadi Wak, terkejut kalian ya, maaf. Hansen si hantu Belanda yang sangat menggemaskan ini usianya baru memasuki 6 tahun. Ayahnya adalah seorang prajurit Belanda Wak yang bernama Antonio van den Hof. Ibunya bernama Anna de Vries dan berprofesi sebagai guru di Eurospeech Lager School, setara sama SD Wak kalau sekarang. Nah semasa hidupnya Hansen ini adalah salah satu murid ibunya di sekolah. Dan selama di sekolah dia ini dikenal sebagai anak yang cukup pintar khususnya pada pelajaran berhitung. Tapi sayangnya di balik prestasinya itu ternyata Hansen ini juga sering jadi korban bully karena tubuhnya yang gempal, yang gemuk itu Wak. Hansen sering tuh jadi bahan bulan-bulanan murid-murid lainnya. Nah Bu Anna, mamanya Hansen yang juga jadi guru di sana, udah berkali-kali kok negur murid-murid itu supaya jangan kau bully lagi si Hansen ini. Tapi ternyata hal itu tidak membuat mereka kapok. Akhirnya Bu Anna pun memutuskan agar ya udah Hansen keluar dari sekolah, kamu sekolah aja di rumah dan belajar sama ibu sendiri gitu. Langsung homeschooling dia sama mamanya. Nah tapi Wak, meskipun sudah bersekolah di rumah atau homeschooling, ternyata masih ada aja yang suka ngejek-ngejek si Hansen ini Wak. Dan sayangnya kali ini ejekan tuh bukan dari temannya lagi, melainkan dari Pak Antonio.
bapak si Hansen ini sendiri. Nah, kata Hansen, wah ayahnya ini nggak suka sama dia karena tubuhnya yang gemuk itu. Hansen ini bahkan sering dipanggil dengan sebutan tukang makan sama bapaknya. Bapaknya sering bilang, masa anak prajurit gendut? Nggak pantas lah. Harusnya kan anak prajurit badannya bagus, gagah-gagah, kata bapaknya. Dan karena kondisi tubuhnya itu, Hansen pun jadi sering kali wak dipukul sama bapaknya. Setiap kali bapaknya itu melihat dia ini makan terlalu banyak. Untungnya Bu Ana selalu membela Hansen wak. Dia terus tuh buatin makanan-makanan kesukaannya si Hansen, meskipun hal itu sering menjadi penyebab dia itu bertengkar sama Pak Antonio. Nah, sampai